Manga One Piece chapter 1097 diberi judul Genie, di mana chapter ini dibuka dengan aksi pendeta Kuma yang mengobati para lansia dengan kekuatan buah iblisnya. Dan setelah diobati oleh Kuma, mereka tak lupa untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada mereka, sekaligus meminta kepada Kuma untuk mengobati mereka setiap hari. Dari ucapan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan buah iblis Niku-Niku tidak bersifat permanen, alias hanya sementara, mirip dengan kekuatan buah iblis Marco ketika menyembuhkan seekor Sphinx di kampung halaman Shirohige. Genie yang mendengar permintaan dari para orang tua tersebut langsung menolaknya dengan mentah-mentah, apalagi mereka tak pernah membayar jasa Kuma kepada mereka. Mendengar hal itu, para orang tua hanya mengalihkan pembicaraan tentang sifat Genie yang pelit dan galak. Tetapi sebenarnya para orang tua tersebut ingin membantu Kuma dalam hal keuangan. Hanya saja mereka tidak bisa, dikarenakan upeti yang harus mereka bayar kepada kerajaan Sorbet, hingga membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup sehari-hari. Dan raja baru dari kerajaan Sorbet dikenal dengan reputasi yang kejam sebagai orang yang berdarah dingin, di mana ia tetap meminta kepada orang tua untuk membayar upeti, apapun keadaannya. Jadi walaupun mereka dalam keadaan sakit-sakitan, mereka tetap harus memenuhi kewajiban mereka. Dan kalaupun mereka tidak membayar, mereka akan dipenjara tanpa mendapatkan makanan sedikit pun, yang ujung-ujungnya mereka pun akan mati kelaparan. Setelah melampiaskan unek-unek mereka pada Genie dan Kuma, mereka akhirnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian Kuma mengeluarkan semua rasa sakit dari para orang tua yang dia obati tadi. Lalu ia menyentuhnya dengan sengaja, seperti apa yang dilakukan oleh Zoro pada chapter 485, sehingga membuat ia jatuh bersimbah darah. Genie yang melihat pengorbanan Kuma hanya bisa meneteskan air mata, dan menurut pengakuan dari Kuma, rasa sakit mereka yang dalam hal ini orang tua yang ia obati tidak mungkin hilang begitu saja. Oleh sebab itu ia harus menanggungnya sendiri. Jika tidak, maka rasa sakit yang telah ia keluarkan dari para orang tua tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Apa yang dilakukan oleh Kuma ini merupakan pengorbanan tanpa pamrih, yang dimana ia siap berkorban untuk menolong mereka. Dan hal itu membuatnya senang, meski ia harus berdarah-darah setiap minggu. Dan hal tersebut juga menunjukkan kekuatan fisik dari Kuma, yang memang dikenal sebagai salah satu ras terkuat dari seluruh ras di dunia One Piece. Lalu waktu berjalan, tepatnya pada 25 tahun yang lalu, Genie mengajak Kuma untuk menikah. Namun Kuma menolaknya dengan alasan ia tidak ingin membuat Genie menderita, berkaca pada kehidupan orang tuanya yang berakhir dengan tragis. Kuma yang tidak ambil pusing dengan itu, malah membicarakan tentang pasukan pembebasan yang dipimpin oleh Dragon, yang pada saat itu lagi gencar-gencarnya melakukan pemberontakan di mana-mana, hingga menjadi headline di surat kabar. Yang menurut Kuma, Dragon adalah seorang pahlawan, seraya mengatakan, "Suatu hari nanti, aku akan menuju lautan, dan membaktikan hidupku untuk menolong orang." Dan setelah 3 tahun berlalu, atau 22 tahun yang lalu, Kuma melakukan konfrontasi dengan prajurit kerajaan Sorbet yang memperlakukan masyarakat Sorbet bagian selatan layaknya seorang budak. Kuma yang mengetahui kenyataan yang ada, tak diam begitu saja, di mana ia menyerang para prajurit kerajaan Sorbet dengan jurus Ursus Shock hingga membuat mereka semua terpental. Atas apa yang dilakukan Kuma tersebut, namanya mulai terdengar di kerajaan Sorbet sebagai orang yang melakukan pemberontakan, yang mengakibatkan ia harus mendekam di penjara atas perintah Raja Bekori. Perlu diketahui, Raja Bekori memberlakukan peraturan baru, yaitu kerajaan Sorbet dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, di mana bagian utara merupakan wilayah kerajaan, sedangkan bagian selatan merupakan wilayah yang ditinggalkan, yang tidak memiliki hukum sama sekali, yang mayoritas diisi oleh para lansia, yang menurut Raja Bekori, mereka hanyalah fosil-fosil tua yang harus ditinggalkan supaya kerajaan Sorbet menjadi makmur. Dan tak lama berselang, kerajaan Sorbet dikudeta oleh Dragon dan Ivankov beserta pasukannya yang pada saat itu masih bernama Tentara Pembebasan, hingga membuat Raja Bekori dan antek-anteknya memilih untuk kabur dari kerajaannya. Masyarakat yang memang pada dasarnya tidak senang dengan kepemimpinan Bekori langsung senang bukan main, yang otomatis akan menghilangkan sistem perbudakan di negara mereka.
Dan setelah berhasil menggulingkan Raja Bekori, Dragon dan Ivankov membobol penjara tempat di mana Kuma dan Genie ditahan. Kuma dan Genie yang melihat Ivankov datang untuk membebaskan mereka langsung terkejut sambil tak percaya bahwa orang yang di depannya adalah Ivankov, yang merupakan teman seperjuangannya pada saat mereka kabur dari Pulau God Valley. Lalu tanpa basa-basi, Ivankov mengajak Kuma dan Genie agar bergabung dengan kelompoknya. Dan jawabannya sudah pasti mereka berdua setuju dengan ajakan tersebut. Bergabungnya Kuma dan Genie dalam pasukan pembebasan membuat mereka semakin kuat, di mana mereka semakin gencar untuk mengangkat senjata dalam melawan kezoliman pemerintah dunia dengan melakukan pemberontakan di berbagai negara. Dan tak lama kemudian, Dragon mengubah nama kelompok mereka yang tadinya pasukan pembebasan menjadi tentara revolusi. Karena Dragon tahu, untuk melawan pemerintah dunia, tidak cukup dengan hanya pembebasan semata, melainkan juga perlu adanya revolusi. Sebab jika hanya melakukan pembebasan, maka yang terbebas hanyalah kerajaan-kerajaan tertentu saja, alias hanya cabang. Sedangkan akarnya tetap berdiri kokoh, yang dalam hal ini pemerintah dunia. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya revolusi atau perubahan dalam sistem pemerintahan dunia, terutama yang berkenaan tentang para budak, yang menurut tentara revolusi harus dihilangkan dari peradaban dunia. Dan jika akarnya dapat dirubah, maka cabangnya pun akan mengikuti akarnya. Jadi atas sebab itulah Dragon menggaungkan nama kelompoknya sebagai pasukan revolusi. Namun walaupun nama kelompok mereka sudah terkenal di mana-mana, kelompok mereka masih saja kekurangan dana. Oleh sebab itu mereka bekerja sebagai tentara bayaran dalam membantu pemberontakan dalam sebuah kerajaan. Dan bagi anggota baru dari pasukan revolusi, maka mereka akan diajari tentang pelatihan senjata, baik itu cara menggunakannya dan maupun membuatnya, supaya pasukan revolusi semakin berkembang di seluruh dunia. Kuma yang penasaran tentang keahlian Dragon dalam hal senjata, tak sungkan-sungkan untuk bertanya tentang hal tersebut kepadanya. Dragon yang mendengar hal itu, dengan entengnya menjawabnya. Ia mempelajarinya waktu ketika masih di Kesatuan Angkatan Laut. Lalu ia memilih keluar, karena tidak menemukan keadilan di sana. Bisa dibilang hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, sebab sudah ada banyak teori yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya channel ini. Teman-teman bisa melihat teorinya di playlist di mana saya membahasnya secara lengkap dari A sampai Z. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman menonton video ini terlebih dahulu sampai selesai. Oke? Lanjut. Dengan terungkapnya fakta bahwa Dragon adalah mantan pasukan angkatan laut, maka reaksi kegeraman Akainu ketika mengetahui Luffy adalah anak Dragon bisa dikatakan sesuatu yang wajar. Karena Dragon lebih memilih keluar dari angkatan laut. Dengan kata lain, bagi para pasukan angkatan laut, Dragon adalah pengkhianat. Kemungkinan besar Dragon keluar dari angkatan laut ketika menjabat sebagai wakil admiral, sama seperti jabatan Akainu pada 22 tahun yang lalu. Dan pada 14 tahun yang lalu, Dragon mendapat laporan bahwa Genie ditangkap oleh musuh. Belum diketahui musuh dari mana yang menangkapnya, tapi ada kemungkinan musuh yang menangkapnya tersebut itu adalah agen Superpol. Jika ini benar, maka mungkin ini salah satu alasan mengapa Kuma rela menjadi bahan eksperimen dari pemerintah dunia. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subbreaker. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.